Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Bimbingan dan Konseling dari kelompok 10. Jadi di sini kami akan menunjukkan sebuah video konseling untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendekatan kelompok dalam bimbingan dan konseling kelas 2022C. Jadi buat kalian yang mau tahu caranya, silakan disimak ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di siang ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat, lalu dengan keadaan bahagia mungkin ya, atau lagi ada yang masalah gitu kan. Nah, mungkin kita bisa mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Nah, sebelum proses kegiatan ini berjalan, kita mengawali dengan berdoa bersama, oke? Marilah kita berdoa untuk menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana nih kabarnya nih siang ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, biar kita saling mengenal gitu kan, biar kegiatannya juga berjalan lancar. Mending kita perkenalan terlebih dahulu ya kan. Dari saya sendiri nih, perkenalkan, saya Indah Komaria Suseno, bisa dipanggil Indah. Dari mbaknya? Baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Nadia Guniawati, bisa dipanggil Nadia. Halo Nadia. Teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Maulia Triartini, saya biasa dipanggil Maulia. Halo Maulia. Ya, saya Harisma Dania, biasa dipanggil Harisma. Halo Harisma. Saya Salsabila Haji, bisa dipanggil Lili, Salsa, Bila, Vira, tapi kalau di kuliah ini biasanya dipanggil Vira. Oke, Vira. Halo Vira. Halo semuanya. Oke, setelah kita udah kenal masing-masing nih kan ya, sebelumnya kan kita ngelakuin konseling kelompok nih. Nah, dari kalian sendiri tahu nggak sih konseling kelompok itu seperti apa? Apa ya? Apa? Setahu saya berkelompok gitu. Konseling yang dilakukan secara berkelompok. Oke. Banyak orang gitu. Iya. Nah, jadi konseling kelompok itu memang konseling di mana bertatap muka sama bareng-bareng gitu. Kelompok di mana itu mengedepankan dinamika kelompok. Nah, tujuannya di sini dengan konseling kelompok ini kita akan menyelesaikan permasalahan teman-teman, lalu kita gali yang mana itu mungkin menjadi topik yang urgent, sehingga kita menyelesaikan masalah yang menurut kalian itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi gitu tujuannya. Nah, dalam konseling kelompok ini, hal yang paling penting itu dari cerita-cerita kita, kalau bisa atau penting memang gak boleh sampai keluar. Jadi orang lain tuh gak boleh tahu apa yang sedang kita bicarain. Hanya anggota kita yang harus tahu. Jadi gak boleh yang namanya sampai menyebar begitu. Jadi kita saling menjaga rahasia. Oke. Berarti seperti itu. Iya, jadi biar kita nggak tegang, mending kita ice breaking dulu ya kan. Peregangan. Oke, ice breakingnya mungkin kalau saya
bilang hewannya, nanti kalian memperagakan sebaliknya. Contohnya misalkan saya bilang gajah itu besar, nah, tapi nanti kalian memperagakannya yaitu kayak gini, gajah itu besar gitu. Semut itu kecil. Ular itu ya pokoknya sebaliknya ya. Oke. Iya, paham. Kalian harus fokus nih ya, fokus. Fokus. Kalau saya bilang ular itu panjang. Oh gini. Kalau cacing pendek. Oke. Gini apa gini Bu? Gini apa gini? Gini. Ya gini. Ada gini. Oke. Oke, fokus. Gajah itu besar. Semut itu panjang. Oke, biar kalian fokus. Seru kayaknya semut panjang. Iya, biasanya gitu kan. Ayo, ulang. Biar kalian fokus yuk. Gajah itu besar. Ular itu panjang. Besarnya itu gimana tadi? Gini. Gitu. Ayo, cacing itu pendek. Gajah itu besar. Semut itu besar. Gak ada ya, semut itu kecil. Oke, tepuk tangan buat kita. Oke, menuju ke proses konseling, kita kan udah peregangan, begitu kan ya. Jadi kita ingat lagi bahwasanya di proses konseling ini kita harus menjaga kerahasiaan. Benar. Jadi kita nggak boleh sampai keluar begitu permasalahannya sampai orang tahu, itu nggak boleh gitu ya. Jadi kita sama-sama menjaga rahasia masing-masing. Nah, di proses konseling ini nanti kalian bisa menjelaskan apa yang sedang kalian rasakan, permasalahan dari kalian itu seperti apa, nanti satu-satu menyebutkan permasalahannya. Setelah kita tahu permasalahannya, lalu kalian atau nanti kalian itu bisa mengedepankan atau prioritas dari permasalahan kalian itu siapa yang perlu kita konselingi gitu. Jadi diharapkan dalam proses konseling ini kalian juga terlibat aktif untuk saling mengasih tahu saran atau saling berpendapat. Jadi kalian berharap untuk aktif dalam konseling kali ini, begitu ya. Iya, Bu. Karena kita juga mencari solusi sama-sama. Kita tahu nanti latar belakangnya dari anak ini seperti apa, permasalahannya seperti apa, sehingga kita yang kalian itu yang aktif untuk mungkin berpendapat dari versi kalian sendiri, begitu. Jadi mungkin kalau dari proses konseling ini berapa waktunya untuk disepakati, berapa? Kira-kira 40 menit atau gimana? 30 sampai 40 mungkin. Iya, Oke, 30 sampai 40 menit ya untuk menyelesaikan masalahnya gitu kan ya. Oke. Nah, dari tadi sudah mungkin sudah peregangan, sudah tahu gimana prosesnya begitu kan. Lalu kita ke tahap yang mungkin permasalahan kalian itu seperti apa. Nah, mungkin siapa dulu nih yang mau untuk cerita masalahnya? Saya. Oke, dari Mbak Nadia nih. Jadi gini, Bu, saya tuh punya permasalahan yang mana itu permasalahannya tuh kadang saya tuh iri dengan orang yang bisa bagi waktu antara kayak selebgram yang terkenal sama tiktokers itu kan, yang namanya Vina. Itu kan dia bekerja, berkarir, dia juga punya suami kan, tapi dia tuh bisa mengurus rumah tangganya dengan baik. Maksudnya di sini tuh bisa memanage waktu dengan baik gitu, teman-teman. Jadi yang mana dia tuh bisa memilah antara waktu untuk bekerja dan juga bersama, quality time bersama keluarganya gitu. Jadi saya kayak merasa iri, sedangkan saya tuh kok nggak bisa bagi waktu juga. Itu kenapa gitu? Oke, jadi kamu lebih kayak bingung untuk membagi waktu, sedangkan orang itu tuh bisa gitu Iya, kan. Kamu kayak ngerasa kayak minder atau iri gitu kan. Iya, ya? Oke. Mungkin dari Mbak Maulia? Kalau permasalahan saya sih, Bu, jadi saya tuh punya rasa insecure sama diri saya, yaitu saya tuh gendut sekali ya. Jadi saya tuh insecure sama teman-teman saya, apalagi kalau jalan sama teman-teman saya itu kan kebanyakan mayoritas teman-teman saya itu badannya kurus-kurus. Nah, sedangkan saya sendiri yang over badannya. Jadi kayak
kayak nggak percaya diri gitu loh jalan sama mereka. Terus apa namanya, kayak aku tuh berpikir kayak nggak pantas aku melaku mbak jalan mbak teman-temanku iki, soalnya mereka itu cantik-cantik terus kurus-kurus kan, itu kan kalau standar orang cantiknya orang Indonesia kan kayak kurus, cantik, putih kayak gitu. Nah sedangkan aku ini apa, gendut gitu loh Bu, terus jadi ya agak minder. Terus saya tuh juga pernah sampai mutusin buat diet ekstrim. Diet ekstrim itu, tapi ternyata badan saya tuh nolak, jadi saya tuh sakit. Terus ya wis lah gitu, tapi ya masih ada gitu loh rasa insecure itu kayak gitu. Oke, jadi lebih ke insecure sama diri kamu sendiri begitu kan ya. Oke, mungkin dari Mbak Karisma. Kalau saya sama-sama insecure sih Bu, antara insecure sama kurang percaya diri gitu loh. Sama kayak Mbak Nadia, hampir sama kayak Mbak Nadia tentang akademik. Kalau saya kan punya temen nih, ya pasti punya temen kan di kuliah ini. Lihat teman-teman yang lebih rajin, lebih apa ya, sama akademiknya itu bisa lebih bagus gitu loh. Sama saya melihat diri saya itu kayak aduh aku kok gini-gini aja. Tapi di sisi lain tuh saya itu loh Bu, teman-teman, di sisi lain tuh saya tuh mau gitu loh untuk ningkatin akademik aku. Soalnya emang dari dulu tuh aku sama akademik itu nggak terlalu memperjuangkannya, karena saya lebih suka sama bidang apa ya, di non akademik saya. Karena menurut saya itu seru aja gitu loh, daripada saya di akademik itu kan belajar terus tuh bosen. Tapi di sisi lain saya lihat teman-teman yang lebih akademiknya bisa lebih apa ya, ya segitulah itu saya kadang aduh insecure, seharusnya aku bisa kayak mereka, seharusnya aku bisa kayak dia gitu, karena kan mereka juga bisa, masa ya aku nggak bisa. Tapi buat ningkatin itu sulit gitu loh, saya ngerasa gitu. Oke, jadi permasalahannya sama, insecure seperti mana dia dari bidang akademiknya begitu kan ya. Oke, mungkin dari Mbak Vira sendiri. Kalau saya sendiri sih sama sih Bu, kayak syukur ke akademik, soalnya kan kayak lihat di teman-teman tuh di kelas tuh aktif, kayak berani tanya gitu. Kayak saya tuh kayak rasa terpleasure gitu loh Bu. Soalnya dulu kan waktu SMA itu saya cukup dibilang aktif seperti teman-teman di kelas, cuma saya tuh kayak mengalami kemunduran saat ini. Soalnya saya tuh kayak lebih nggak sering tanya, nggak sering diskusi gitu. Padahal saya tuh kayak flashback yang waktu SMA dulu tuh kayak saya tuh sering aktif gitu, sering tanya gitu. Nggak tahu kenapa jadi lihat teman-teman kayak aktif sekarang ini jadi insecure gitu Bu. Kayak saya tuh pingin kayak kembali waktu dulu SMA aktif gitu, tapi saya kayak masih ada yang mengganjal, yang saya tuh nggak bisa leluasa untuk aktif di kelas gitu Bu, seperti itu. Oke, jadi kayak mengalami kemunduran sehingga kamu itu ngerasa insecure sama teman-teman yang lain gitu. Oke, dari beberapa permasalahan kalian nih, dari mungkin topiknya kepercayaan diri ya, nggak bisa percaya diri, insecure begitu kan. Dari topik-topik kalian sendiri, masalah kalian yang menurut kalian yang mungkin akan kita tangani sama-sama itu dari permasalahan siapa? Kalau menurut kalian yang mungkin mau kita selesaikan? Mungkin dari masalah Mbak Maul mungkin tuh kalau dari saya, karena kan menyangkut diri sendiri gitu Bu, jadi itu merupakan hal yang penting gitu, walaupun kita juga sama-sama menyangkut diri sendiri, cuma itu lebih penting menurut saya sih Bu gitu. Oke, untuk menurut saya juga lebih penting. Oke, jadi mungkin yang bakal kita selesaiin dari masalah Mbak Maulia gitu kan. Boleh. Karena Mbak Maulia tadi bilangnya insecure karena dari segi badannya begitu kan ya. Nah, dari yang sudah kalian tahu bahwasanya Mbak Maulia ini insecure, pendapat kalian dari permasalahan Mbak Maulia itu gimana? Siapa yang mau berpendapat dulu? Kalau saya sih boleh sih kita merasa insecure, buat kita acuan sebagai memperbaiki diri kita lebih baik. Tapi kalau misalkan
insecure itu bikin kamu mengalami kemunduran atau yang negatif, itu lebih baik kalau aku jangan sih. Mungkin saya sendiri aja loh ya, masih banyak kayak kamu itu terlalu kurus, kamu kurang gemuk gini. Emang manusia itu kurang bersyukur, yang kurus dibilang harus gemuk, yang gemuk harus kurus gitu. Jadi kita harus lebih kayak percaya diri aja, jangan fokus sama orang lain tapi fokus diri sendiri, kayak gitu sih. Kayak boleh dengar orang lain buat jadi insecure kita, tapi jangan terpacu pada hal negatifnya, kayak lebih lihat ke sisi positifnya aja gitu sih Mbak Mulia. Oh, berarti kita harus fokus sama diri kita sendiri gitu ya. Terus nggak usah dengerin apa kata orang kayak gitu. Boleh dengan kata orang, tapi jangan jadikan itu buat acuan kamu buat terpendam gitu loh ya okay. gitu. Lebih ke lihat ke sisi positifnya aja. Kayak kalau misalkan aku kan dibilang kayak kurang gemuk gini, ya nggak apa-apa, terserah itu kepandanganku. Tapi kalau menurutku aku segini udah sehat kok, kayak gitu. Ya emang aku kurang gemuk gitu, tapi kalau menurutku aku mencintai diriku sendiri, segini juga cukup menurutku gitu sih. Oke. Terima kasih. Dari Mbak Molly sendiri, tadi kan Mbak Vira, mungkin dari pengalamannya Mbak Vira itu seperti gitu, lebih untuk menjadikan motivasi atau lebih mencintai dirinya sendiri. Kalau dari pendapat Mbak Maulia gimana? Iya sih Bu, seharusnya saya tuh nggak mikirin omongan orang, kayak udah gitu, menerima, cuman ya sudah, jangan diambil kalau itu bikin ke diri kita itu jadi negatif. Dan ya udah fokus sama diri sendiri aja, biar ini loh aku bisa, kayak gitu sih. Oke, ya jadi mungkin kamu lebih ke menghilangkan pemikiran-pemikiran yang negatif tadi dengan pemikiran yang positif. Kayak yang dibilang kamu harus cinta sama diri kamu, terus kamu nggak boleh dengerin omongan orang lain biar kamu nggak ngerasa kayak minder atau gimana begitu. Mungkin ada yang mau berpendapat? Mau Mbak Nadia dulu. Nah gini Bu, kan saya juga tahu ya rasanya kayak gimana. Mungkin hal itu hal yang wajar, karena kan kadang kita juga berteman kan nggak mandang fisik ya. Kita pada saat kita kondisi seperti itu, kita berkumpul dengan mungkin orang-orang yang notabene menurut Mbak Mauli itu kurus, jadi kita tuh pengen kurus gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu standar kecantikan menurut Mbak Mauli itu kayak gimana sih? Kalau standar kecantikanku, dia badannya yang nggak kurus ya nggak gemuk, pokoknya pas. Nah, sedangkan kalau di aku kan ya gemuk lah. Enggak kan itu kan mungkin sekarang juga lagi booming kayak standar kecantikan dari Indonesia yang harus kurus, putih, ya iya kan bihun aja kalah gitu kan. Gitu kan. Nah kita tuh juga punya versi cantik menurut diri kita sendiri. Mungkin dari persepsi Mbak Maul yang cantik kita harus putih, kurus, enggak kok. Bahkan di luar negeri pun kan ada juga yang kayak malah bule-bule kan ke Bali buat ngitemin diri sendiri gitu. Ngitemin kulit maksudnya gitu. Jadi bisa diubah lagi persepsi tentang standar kecantikan itu gitu. Gitu sih kalau dari saya. Dari Mbak Karisma tadi. Kalau dari saya ya, standar kecantikan menurut itu pun saya melihat dari banyak orang-orang yang saya temui, terutama cewek. Standar kecantikan menurut saya itu tidak hanya dari fisik, tapi juga dari hati. Ya. Saya melihat itu karena saya tuh melihat kalau ada orang cantik nih, tapi saya melihat kalau saya ngerasain kalau hatinya tuh kayak nggak secantik fisiknya gitu. Itu menurut saya belum bisa dibilang cantik, karena dia hanya ya gitu. Itu menurut saya ya. Terus untuk problemnya Mbak Maulia ya, di merasa insecure gitu. Kita itu dibilang
gemuk sama orang yang lebih kurus. Begitupun sebaliknya, kita dibilang kurus sama orang yang lebih gemuk. Saya izin berbagi pengalaman ya. Gak apa-apa. Kalau Mbak Maulia kan merasa gendut nih, lebih gendut, lebih berisi gitu. Kalau saya sebaliknya. Sama dong. Ya udah sih, itu sama. Orang-orang itu melihat saya, bahkan berani mengkritik saya kalau kamu tuh kurus banget sih, gini sih, gini. Terus saya bilang, lah emangnya kenapa? Kurus aku kan nggak ngerugiin kamu, gitu kan. Kan yang penting kita sehat kan. Iya. Kamu gak beliin makanan buat kita kok. Iya, Ya mana? mereka cuma bisanya menjudge kan, Iya. nggak beliin makanan kan. Jadi ya meskipun di awal itu rada sakit, oh iya ya aku emang Apalagi kalau bilang-bilang kamu gak dikasih makannya sama orang tua iya, kan. mana bilangnya kurang gizi Nah lagi. ya, emang Coba. dikira kita apa? Mungkin yang dikasih makan kok ya emang Ya emang perawaannya kita sih ngurus ya. Betul. Ini orang lain itu nggak tahu kita sebenarnya tuh yang kayak gimana gitu kan. Orang lain kan bilang kamu nggak pernah makan ya, kamu nggak pernah olahraga ya. Orang lain bisa bilang gitu, tapi kan kalau di diri kita sendiri kan, Udah ya nggak. dia nggak tahu kalau selama ini aku berusaha untuk kurus, kalau aku selama ini berusaha untuk gendut, gitu kan. Mereka nggak tahu latar belakang kita tuh yang seperti apa. Nah, betul yang dibilang sama Mbak Vira tadi, Mbak Nadia juga, kalau kita tuh harus fokus sama diri sendiri lah, percaya diri. Karena pengalaman saya juga, saya ya itu dibarengin sama kritikan orang-orang yang menilai badan saya dan fisik saya. Tapi di sisi lain saya tuh berusaha untuk percaya diri bahwa oke, saya kurus, kamu lebih gendut, tapi aku punya sesuatu yang dimana kamu nggak punya itu. Saya selalu kayak menanamkan itu gitu loh, meskipun nggak gampang ya, karena kita menjadikan pikiran yang positif dari yang negatif menjadi positif kan nggak segampang itu. Tapi saya kayak selalu berusaha gitu loh, berusaha untuk ayolah aku harus bisa percaya diri lagi, karena ini untuk aku gitu loh. Karena kalau aku terus berpikir negatif malah nanti makin kurus. Iya, kan? Iya. Makin kurus. pikiran. Kayak gitu sih, kurang lebih kayak gitu sih mama. Iya sih, kayak kadang itu kayak ada omongan, apalagi kan paling sakit kan dari keluarga gitu kan, omongnya kayak kan iku dietong. Kan iku dieta, kan iku lemu, kan meneh gak de pacar, kan meneh gak de bojo kan. Apalagi kayak gitu. Aku kayak ya wis kayak gitu tok. Jadi kayak Sampai kayak gitu ya. jadi ya ada sih yang bilang kayak gitu, makanya ngelakuin diet ekstrim itu kayak ternyata badanku menolak, aku nggak bisa gitu. Terus ya wis gimana lagi, kita kan juga di luar kendali kita, omongan-omongan orang itu kan. Jadi ya ya sudah lah. Jadi ada faktor yang dari keluarga juga yang membuat kamu kayak ngerasa makin nggak percaya diri gitu kan ya. Tapi kan seperti yang dari pengalamannya Mbak Karisma, ya itu tuh mereka cuma ngomong, tapi mereka tuh nggak tahu kita tuh kayak gimana, kita memposisikan diri kita tuh kayak gimana, kita sampai di sini tuh kayak gimana. Kita juga nggak menerima hal itu, tapi gimana cara kita buat bertahan di itu gitu loh. Jadi mereka cuma ngobrol doang, ngomongin kita, ngejudge kita, tapi nggak tahu perjuangan kita untuk di titik itu kayak gimana. Seperti yang bilang juga, kalau ya itu pemikiran kita yang mana kita bilang ya kita tuh, aku gendut, aku ini nggak kayak mereka, aku lebih gendut. Tapi seperti kayak kita tuh dibilang gendut sama orang yang kita tuh dibilang gendut sama orang yang mungkin Lebih kurus. dan sebaliknya juga itu. Jadi itu pemikiran-pemikiran yang membuat kita tuh semakin kayak takut buat makin nggak percaya diri gitu loh. Jadi kita tuh kalau bisa untuk membuat pemikiran yang mungkin rasional, atau membuat kita untuk menstop pemikiran-pemikiran jelek kayak aku gendut, aku nggak pantas buat temenan sama dia, itu nggak boleh. Itu kita tuh bisa, kita bukan nggak bisa, tapi kita tuh bisa. Mungkin sekarang kamu ini seperti gini, tapi nanti kan mereka nggak tahu nanti kamu kedepannya kayak gimana. Kamu itu bisa. Jadi kita tuh nggak boleh ngedoktrin diri kita kalau kita tuh nggak bisa. Kita tuh harus ngedoktrin diri kita, aku pasti bisa kok, gitu. Gitu teman-teman. Mungkin ada yang mau Ya mau nanya Mbak Mulia, kan Mbak Mulia tadi kan masa insecure, soalnya kan teman-teman Mbak Mulia kan kurus-kurus itu. Emang
pernah nggak teman-teman Mbak Mole ini kayak bilang ke Mbak Mole tentang fisik Mbak Mole ya? Mungkin sih kalau bilang sih nggak pernah ya. Apa nggak pernah kan? Nggak pernah, Jadi cuman jangan pikir pemikiran negatif. sendiri. iya sih. Ini tuh bisa dikurangi Iya. gitu, karena kan dari omongan teman sendiri aja nggak ada gitu. Jadi kita yang ngerasa sendiri kan Iya. pasti kan Iya. rasanya pasti itu tuh pemikiran yang jelek, yang buruk. Jadi membuat kita makin gak percaya diri gitu. Jadi kita bisa menstop juga pikiran yang negatif yang mungkin emang orang lain tuh sebenarnya nggak mikir kayak gitu, tapi kitanya kadang yang Mikir hanya ya Mikir Iya. lebih jauh gitu loh mikirnya. Iya sih. Tuh. Tapi itu mungkin pemikiran Mbak Maulia yang tentang gitu tuh mungkin itu loh, Mbak Maulia sendiri tuh merasa gak enak gitu ya, kalau ada apa-apa yang mungkin bisa buat teman-teman gak nyaman. Jadi sempat berpikiran seperti itu gitu loh Bu, teman-teman. Iya. Tapi itu juga wajar kok. Tapi kalau bisa ya kita yakin sih kalau Mbak Maulia pasti bisa ya. Iya, pasti Untuk dong. selalu berpikir positif. Dan kita juga bakalan ngedukung Mbak Makmul kok. Iya, kita dukung. Oke. Jangan sampai ngenyakitin diri kamu sendiri kayak tadi diet ekstrem itu. Sampai Enggak. menyakiti diri Jangan. sendiri. Itu jangan nyakitin diri buat ekspektasi orang lain tuh jangan. Karena kita berubah itu tidak untuk orang Orang lain. lain. benar. Kita berubah untuk Diri sendiri. Oke. Karena orang lain itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan juga, omongan orang lain itu. Apalagi ngendaliin banyak orang kan nggak Iya, mungkin benar. juga ya. Jadi kita fokus sama diri kita aja. Ya betul. Gitu Mbak. Ya, ya berarti kayak apa namanya, aku harus menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu, pikiran-pikiran yang tak buat sendiri, ternyata itu pikiran yang sangat merugikan buat diriku sendiri. Ya. Jadi harus berpikir positif. Kalau gak apa-apa kok kamu berbeda dari teman-temanmu yang lain, tapi kamu itu juga punya kelebihan yang nggak dimilikin sama teman-temanmu yang lain. Ya. Gitu. Nah itu tuh sebuah pemikiran yang lebih untuk menunjang kamu biar bisa percaya diri. Nggak perlu berpikir kalau saya tuh gini tuh nggak perlu. Ya perlu, cuman tapi jangan sampai membuat kamu tuh makin mundur gitu. Tuh. Intinya itu mempercantik diri untuk dirimu sendiri, bukan karena omongan orang lain. Tuh. Kalau mau diet juga jangan sampai diet ekstrim juga. Kalau mau menjalani diet nih misal, itu bisa jadi searching di Google yang emang itu membuat Mbak Maul nyaman. Jadi nggak, kan emang diet itu nggak bisa instan ya. Memang kita tuh juga harus menyesuaikan dengan diri kita gitu. Nggak harus langsung aku mau diet biar gini langsung ekstrim, itu malah justru menyakiti dirinya Mbak Maul gitu sih. Berarti nggak boleh nyakitin diri sendiri ya. Boleh. Mungkin dari solusi dari teman-teman, dari Mbak Maul sendiri udah ngerasa lebih plong atau gimana? Alhamdulillah sangat plong, sangat dapat pelajaran dari teman-teman, dapat apa namanya, tips-tips buat kedepannya biar enggak insecure lagi, lebih sayang sama diri sendiri, nggak boleh nyakitin diri sendiri. Jadi ya bisa sangat plong banget sih. Terima kasih teman-teman. Sama, semangat ya. Kita belajar berbagi Iya. pengalaman. Teman-teman yang lain juga. Fokus sama diri sendiri. Tuh, itu yang penting. Ya, Karena kalau semakin pikiran kita semakin positif, percaya dirinya tuh akan semakin meningkat. Iya. Ya. Itu tadi. Wah, ini sepertinya aktif banget nih ya. Iya. Semangat banget Karena kayaknya. masalahnya tuh iya, relate Relate, ya. relate sama relate kita, sama ya. di lingkungan kita gitu Bu. Oh gitu, makanya selalu berpendapat, ngasih solusi gitu. Apalagi kalau kita sebagai cewek berbicara tentang standar kecantikan itu Wes, wah, langsung. Sangat sensitif. sangat Iya sih. ya. Gitu. Tapi kalian tahu kan memposisikan diri kalian kayak nggak terlalu berpikir seperti yang berlebihan begitu. Begitu ya. Mungkin dari permasalahannya mungkin sudah tahu solusinya begitu kan ya dari Mbak Maulia sendiri. Oke, mungkin sudah untuk konseling dari permasalahan Mbak Maulia. Di sini saya punya lembar kerjaan atau tugas di mana nanti kalian bisa
menceritakan pengalaman-pengalaman kalian yang mungkin entah itu dari yang membuat kalian kayak ngerasa nggak percaya diri atau apa, terus membuat kalian senang, itu kalian bisa menuliskannya dan mengumpulkan, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu. Nah, ini Pengalamannya bebas, Bu. bebas. Nanti kalian kan pasti menceritakan di kertas lembaran itu. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nanti mungkin dari permasalahan yang dari Mbak Karisma, lalu pengalaman-pengalamannya nanti kita bahas dan kita diskusikan sama-sama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Gitu, Mbak. Mungkin cukup untuk proses konseling kali ini. Dari permasalahan Mbak Maulia juga sudah mungkin dari 40 menit 30 menit sudah ya, dan sudah kita tahu jalan keluarnya itu seperti apa begitu. Mungkin sudah dicukupkan untuk proses konseling kali ini. Sebelum itu, manfaat kalian yang dapat kalian tangkap dari proses konseling saat ini, manfaatnya apa nih? Jadi tahu pengalaman dari teman-teman sekalian, mendapatkan sudut pandang baru dari teman-teman sekalian. Banyak sih manfaatnya, Bu. Jadi kita tahu bahwa kita jangan terpikat sama orang lain, fokus sama diri kita sendiri, terus mencintai diri kita sendiri. Pokoknya seperti itu. Mungkin lebih lebih terbuka lah sama diri sendiri, kayak oke lah menerima apa yang ada di diri kita, entah itu kekurangan maupun itu kelebihan. Jadi ya sangat bermanfaat sekali. Kesan-pesannya? Mungkin kesan-pesan yang sebelum kita emang benar-benar mengakhiri proses konseling saat ini. Kesan-kesan. Kesannya ya gitu. Dan saya menarik sih, Bu, soalnya kan Banyak ini kan memberi manfaat. topiknya tentang insecure kan, sangat relate sama awam sama kita semua kan. Jadi kayak buat dibahas itu interesting gitu, Bu. Ya. Interesting. Saya sangat senang sekali bertemu dengan teman-teman yang sangat-sangat Aktif. iya aktif. Aku juga Tuh. senang. Oke. Mungkin untuk proses konseling kali ini sudah cukup. Nanti kita akan bahas di proses nanti konseling selanjutnya untuk diskusikan permasalahan kalian yang nantinya akan kita bahas gitu. Maka dari itu mungkin saya sebagai mendengar cerita-cerita kalian pamit undur diri dan gak mungkin untuk diselesai. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Terima kasih teman-teman. teman-teman. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sembuh.